Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silvia Fatmawati, NIM A5102000289. Saya dari kelas 1E. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini ada 4 tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu yang pertama, pemahaman masalah. Pemahaman masalah ini terdiri dari 2, yaitu apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Tahapan yang kedua yaitu merencanakan konsep. Yang ketiga, melaksanakan konsep atau strategi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mereview atau melihat kembali. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah suatu tindakan mencari solusi atau jalan keluar dari suatu kesulitan agar mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai, atau bisa disebut sebagai penemuan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan menggunakan ide baru, teknik baru, dan lain sebagainya. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, apakah yang diketahui dari soal? Yang kedua, apakah yang ditanyakan dalam soal? Yang ketiga, apa saja informasi yang dibutuhkan? Yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan soal? Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu 1, memahami masalah, 2, merencanakan cara menyelesaikan, yang ketiga, melaksanakan rencana, yang keempat, melihat atau mereview kembali dengan urutan analisis, rencana, penyelesaian, dan penilaian. Selanjutnya yaitu ada contoh pemecahan masalah. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada suatu hari, Rina pulang ke rumahnya yang berada di kota Blora. Rina adalah orang asli Blora yang sedang menempuh pendidikan di Solo, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rina pulang dalam rangka libur nasional Hari Raya Idul Fitri, bulan Syawal. Di bulan Syawal, tepatnya 7 hari setelah Lebaran, di Blora selalu diadakan suatu tradisi yang secara turun-temurun selalu dilakukan rutin yang seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab masyarakat di Blora. Nama tradisi ini adalah Bodo Kupat atau Hari Raya Ketupat. Salah satu cara perayaannya yaitu dengan menggantung ketupat di pintu-pintu rumah yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang telah tiada, yang dianggap sebagai wujud penghormatan bagi mereka yang telah tiada. Dengan adanya tradisi ini, keluarga Rina akan membuat 140 biji ketupat dengan jumlah anggota keluarga Rina 4 anggota dengan rincian sebagai berikut. Rina membuat 35 ketupat, Liana atau kakak Rina membuat 40 ketupat, Burita atau ibu Rina membuat 45 ketupat, dan sisanya tidak dapat dibuat karena bapak Rina sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa memenuhi jumlah ketupat yang seharusnya dibuat. Jika seharusnya keluarga Rina membuat 140 biji ketupat, maka berapa kekurangan ketupat yang tidak dibuat oleh keluarga Rina? Nah, di sini saya memakai 2 penyelesaian soal. Penyelesaian yang pertama, saya menggunakan tahap enaktif atau tanya jawab, yaitu dengan percakapan. Percakapannya sebagai berikut. Di sini ada dua percakapan, yaitu satu sebagai guru dan satu sebagai murid. Guru, berapa jumlah ketupat yang dibuat keluarga Rina? Sebutkan satu persatu ya. Murid, Rina 35, Liana 40, Burita 45. Guru, jika ketiganya dijumlahkan, totalnya berapa? 35 ditambah 40 ditambah 45 sama dengan murid 120, Bu. Guru, jika keluarga Rina seharusnya membuat 140, berarti 140 dikurangi 120 berapa, murid? 20, Bu. Guru, oke bagus. Berarti kekurangan ketupat yang tidak dibuat oleh keluarga Rina adalah 20 biji. Satu tahapan penyelesaian soal selesai dengan hasil 20. Cara yang kedua yaitu dengan mengikuti langkah-langkah pokok penyelesaian masalah. Di sini ada 4 tahap.
tahap yang pertama yaitu mengerti soalnya dan mengetahui apa yang ditanyakan. Di sini dengan menggunakan apa yang diketahui atau diketahui. Tahapan yang kedua yaitu menuliskan peubah kalimat apa yang ditanyakan dengan peubah huruf N atau peubah huruf X dengan peubah misalnya berapakah nilai N yang ditanyakan atau berapakah nilai N atau bisa juga dengan peubah X dengan berapakah nilai X yang ditanyakan atau berapakah nilai X. Tahapan yang ketiga yaitu mencari bilangan yang membuat pembuktian tentang pembenaran nilai N dengan menuliskan langsung kalimat matematikanya. Misalkan 40 ditambah 45 ditambah 35 sama dengan titik-titik. Yang keempat yaitu tahapan menjawab pertanyaan dan mereview kembali jawaban yang telah dibuktikan. Menjawab pertanyaan dengan mengkomunikasikan hasilnya atau dengan pembuktian kembali jawaban dari soal yang telah dilakukan itu benar atau masih salah. Penyelesaian soal dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya adalah sebagai berikut. 1, yaitu dengan mengetahui apa yang diketahui. Yang diketahui dalam soal yaitu ketupat Rina 35 biji, ketupat Liana 40 biji, ketupat Burita 45 biji, dengan jumlah ketupat yang seharusnya dibuat adalah 140 biji. Yang kedua yaitu mengetahui apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan dalam soal adalah berapa kekurangan ketupat yang tidak dibuat oleh keluarga Rina bisa dinyatakan dengan kalimat peubah N atau berapakah nilai N atau bisa juga dengan menggunakan peubah X dengan berapakah nilai X. Yang ketiga, menulis kalimat matematikanya langsung dengan penjumlahan manual seperti 35 ditambah 40 ditambah 45 sama dengan titik-titik. Yang keempat yaitu menjawab pertanyaan dan mereview kembali jawaban dengan menggunakan cara berpikir logis. Misalkan, jika dijumlahkan keseluruhan 35 ditambah 40 ditambah 45 sama dengan 120. Sedangkan jumlah ketupat yang seharusnya dibuat adalah 140. Maka dapat digunakan cara dengan berpikir logis ini yaitu dengan menjumlahkan 140 dikurangi 120. 120 ini adalah jumlah ketupat keseluruhan keluarga Rina yang hasilnya adalah 20. Maka dapat disimpulkan kekurangan ketupat yang tidak dibuat keluarga Rina adalah 20 biji. Jadi, kekurangan ketupat yang tidak dibuat oleh keluarga Rina adalah 20 biji. Nah, kesimpulannya, atau bisa kita review kembali dengan cara yang pertama dan juga cara yang kedua, hasilnya sama-sama menyatakan 20 biji. Yang cara yang pertama menggunakan cara tanya jawab dan berinteraksi langsung dengan siswa, sedangkan cara yang kedua adalah dengan mengikuti langkah-langkah pokok pemecahan masalah. Kesimpulan dari bab ini adalah pada bab pemecahan masalah ini dapat melatih siswa menggunakan strategi yang dapat mereka gunakan saat menghadapi persoalan yang suatu saat dihadapi mereka. Dengan menggunakan strategi pemecahan masalah ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata mereka yang pastinya setiap manusia pasti akan memiliki masalah yang akan mereka hadapi. Selain dengan cara berpikir logis yang saya contohkan sebelumnya, bisa juga menggunakan metode penyelesaian dengan diagram jika memungkinkan, atau mencoba pada soal yang lebih sederhana. Bisa juga dengan menggunakan tabel atau menemukan pola, memecah tujuan, berpikir logis, dan juga dengan cara mencoba-coba. Mencoba-coba ini maksudnya untuk mendapatkan gambaran umum dari persoalan tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.